Zakat, mungkin kita sering dengarnya sebagai kewajiban agama tahunan aja. Tapi gimana kalau kita coba lihat zakat dari kacamata yang beda? Gimana kalau ternyata zakat itu sebenarnya sebuah cetak biru ekonomis super canggih yang dirancang buat mengubah masyarakat dari akarnya? Yuk, kita bedah bareng kekuatan tersembunyi di baliknya. Ini yang menarik nih. Dari arti katanya aja, pertumbuhan, penyucian, keberkahan, kita udah bisa lihat tujuannya apa. Zakat itu bukan soal bikin harta kita berkurang, tapi justru sebaliknya, menumbuhkannya. Ini kayak proses membersihkan kekayaan kita, sekaligus menyuburkan kesejahteraan di komunitas kita. Jadi ini bukan sekedar donasi biasa ya, ini investasi sosial. Oke, jadi harus jelas ya, zakat ini bukan cuma sedekah atau sumbangan sukarela. Zakat itu sebuah sistem. Sistem yang terstruktur banget buat redistribusi kekayaan. Tujuannya jelas banget, biar harta itu nggak numpuk di segelintir orang aja. Dan keadilan sosial itu benar-benar terwujud. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas apa sih hikmah di balik zakat. Terus pertanyaan yang sering banget muncul, bayarnya harus di mana? Apa beda aturan zakat fitrah dan zakat mal? Kapan zakat boleh dipindahin? Dan yang paling penting, kita akan lihat dampak sosialnya yang ternyata, wow, transformatif banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita coba lihat lebih dalam, lebih dari sekedar mikirin zakat itu cuma kasih uang. Karena ternyata ada filosofi yang besar banget di baliknya. Coba deh bayangin zakat itu kayak instrumen canggih yang bekerja di 3 level sekaligus. Pertama, level spiritual. Zakat itu pengingat kalau harta kita ini cuma titipan. Kedua, level personal. Ini latihan buat ngelawan rasa serakah. Dan yang paling krusial, level sosial. Zakat itu ibarat lem super yang merekatkan komunitas. Zakat ngebangun jembatan yang real antara yang mampu dan yang kurang mampu. Bikin masyarakat jadi lebih stabil dan saling peduli. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis banget nih. Sebuah dilema yang saya yakin banyak dari kita sering hadapi, apalagi di zaman sekarang. Pertanyaan ini relevan banget kan? Kita mungkin tinggal di daerah yang udah cukup makmur. Terus kita mikir, kayaknya di sekitar sini gak banyak yang butuh. Padahal kita tahu ada saudara atau kampung halaman yang kondisinya jauh lebih susah. Terus gimana dong aturannya? Boleh nggak ya zakat kita diekspor? Yuk kita cari jawabannya. Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kuncinya ada di sini nih. Kita harus paham dulu kalau ada 2 jenis zakat utama dan aturan lokasinya itu beda. Ini poin yang penting banget. Nah, di sini nih bedanya kelihatan jelas. Zakat fitrah itu nempelnya ke diri kita, ke orangnya. Jadi dimanapun Anda berada pas akhir Ramadan, ya disitulah bayar zakat fitrahnya. Beda cerita sama zakat mal atau zakat harta. Ini nempelnya ke asetnya. Contoh gampangnya gini, Anda tinggal di Jakarta, tapi punya kebun atau sawah produktif di Jawa Tengah. Nah, zakat dari hasil panennya itu harusnya disalurin ke masyarakat di sekitar sawah itu, bukan di Jakarta. Kutipan ini ngejelasin banget prinsip di balik zakat fitrah. Intinya, zakat ini buat menyucikan setiap individu di komunitas tempat dia tinggal saat itu. Tujuannya mulia banget, biar di hari raya nggak ada satu orang pun di lingkungan sekitarnya yang kelaparan. Aturan buat zakat mal juga logikanya kuat banget, seperti yang ditegaskan sama ulama besar Ibnu Qudamah. Poin utamanya itu keadilan. Masyarakat yang tinggal di sekitar aset produktif, entah itu pabrik, properti, atau lahan pertanian, merekalah yang paling pertama berhak ngerasain manfaat dari kekayaan yang dihasilkan di tanah mereka. Ini prinsip ekonomi lokal yang fundamental banget. Tapi tunggu dulu, aturan ini nggak kaku-kaku amat kok. Ada pengecualiannya. Nah, mari kita lihat kondisi-kondisi apa aja sih yang ngebolehin zakat itu dipindahkan dari lokasi asalnya. Sebelum kita bahas pengecualiannya, penting banget buat kita paham dulu kenapa sih aturan utamanya itu distribusi lokal. Tujuannya itu buat ngebangun kemandirian. Setiap komunitas itu didorong buat nyelesain masalah kemiskinannya sendiri dulu. Jadi fondasinya kuat dari dalam. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, boleh nggak sih kirim zakat ke kerabat di kota lain? Jawabannya ternyata bisa. Tapi ada syaratnya. Aturan ini fleksibel dan penuh walas asih loh. Kalau memang ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak di tempat lain, misalnya ada bencana alam, atau kalau tujuannya buat nolong keluarga dekat yang lagi susah, memindahkan zakat itu bukan cuma boleh, tapi seringkali malah dianjurkan. Soal ini, pandangan para ulama memang beragam, dan ini nunjukin betapa detailnya sistem ini dirancang. Mazhab Hanafi, contohnya, lebih fleksibel, asal ada manfaat yang lebih besar. Sementara mazhab Syafi'i dan Maliki, wah mereka sangat menekankan hak masyarakat lokal. Tapi ada benang merahnya,
Hampir semuanya setuju kalau dalam kondisi darurat atau kalau kebutuhan lokal udah terpenuhi semua, ya memindahkan zakat jadi solusi yang sangat masuk akal. Oke, kita udah bahas aturan mainnya. Sekarang bagian yang paling seru. Kita lihat hasilnya. Apa yang terjadi kalau sistem zakat ini dikelola dengan benar dan efektif? Wah, dampaknya ternyata luar biasa. Disinilah letak pergeseran paradigmanya. Dari zakat yang sifatnya konsumtif, jadi zakat produktif. Tujuannya bukan lagi cuma ngasih ikan buat makan hari ini, tapi ngasih kail biar orang bisa mandiri selamanya. Dana zakat dipakai buat modal usaha, beasiswa pendidikan, sampai pelatihan skill, semua buat memutus rantai kemiskinan. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Lihat deh angkanya. Program zakat yang dikelola dengan baik terbukti bisa menekan angka kemiskinan sampai 12 hingga 18% di beberapa wilayah. Ini bukan angka main-main. Ini bukti nyata kalau zakat itu mesin pengentasan kemiskinan yang super efektif. Nah, angka yang ini lebih bikin kaget lagi. Bayangin, 62%. Lebih dari setengah penerima modal usaha dari dana zakat itu sukses membangun bisnis mereka sendiri. Jadi, zakat itu bukan cuma jadi jaring pengaman sosial, tapi juga melahirkan para wirausahawan baru yang ikut menggerakkan ekonomi lokal. Keren banget kan? Dan dampaknya nggak berhenti di situ aja. Coba kita lihat generasi berikutnya. Ketika dana zakat dialokasikan untuk pendidikan, angka putus sekolah bisa turun sampai 24%. Ini bukan sekedar bantuan sesaat, ini adalah investasi paling cerdas untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Zakat pada intinya adalah sebuah filosofi. Sebuah cetak biru untuk masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana yang kuat ngebantu yang lemah dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk tumbuh. Jadi intinya begini. Zakat itu jauh lebih dari sekedar ritual tahunan. Zakat adalah sebuah sistem transformasi sosial dengan potensi yang luar biasa besarnya. Pertanyaan yang tersisa buat kita semua adalah, di tengah tantangan ekonomi modern kayak sekarang, gimana caranya kita bisa memaksimalkan seluruh kekuatan dari instrumen yang hebat ini? Coba direnungkan,